Salam, jumpa lagi. Kita akan meneruskan materi bahasa Yunani dengan topik masuk bagian kata kerja yang ketiga, yaitu bentuk kata kerja imperfect indikatif aktif. Bentuk kata kerja imperfect indikatif aktif. Mari kita melihat bagian ini. Nah, imperfect indikatif aktif. Sebelum kita mempelajari bentuk imperfect indikatif aktif lebih dalam, maka perlu dimengerti tentang pemakaian bentuk tersebut serta hubungannya dengan bentuk present indikatif aktif. Imperfect indikatif itu menyangkut masa lampau atau menyatakan masa lampau atau past time dan dipakai secara duratif, yaitu menyatakan suatu perbuatan yang terus-menerus, atau juga secara iteratif, yaitu menyatakan suatu perbuatan yang terjadi berulang-ulang. Nah, pemakaian bentuk imperfect indikatif ini dapat digambarkan sebagai berikut. Kalau bentuk duratif artinya terus-menerus, ini berlangsung secara terus-menerus. Tapi kalau dalam bentuk iteratif, yaitu berlangsung berulang-ulang. Nah, present indikatif aktif ini mempunyai banyak persamaan dengan imperfect indikatif aktif. Hanya yang perlu kita perhatikan bahwa dalam bahasa Yunani, present indikatif aktif itu menyatakan waktu sekarang atau present time. Nah, mari kita melihat bentuk imperfect indikatif aktif, yaitu dengan kata dasar luo dan philo. Nah, kita memperhatikan ada penambahan awalan dan akhiran, eluon dan ephilon. Mari kita melihat contoh. Nah, perlu kita memperhatikan bahwa ada tanda-tanda khusus pada imperfect indikatif aktif. Secara khusus akhiran-akhirannya, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Dalam bentuk tunggal, akhiran untuk orang pertama tunggal adalah on, orang kedua tunggal adalah s, orang ketiga tunggal adalah e atau nu. Nah, kita melihat dalam bentuk jamak, ya. Orang pertama jamak akhirannya omen, orang kedua jamak et, dan orang ketiga jamak on. Mari kita melihat susunannya. Augmen atau awalan, bila mana kata dasarnya dimulai dengan huruf hidup, maka terjadi perubahan-perubahan seperti berikut. Jikalau alfa dan epsilon merupakan kata dasarnya, maka diganti dengan eta. Contohnya aku menjadi egon. Kita juga melihat awalan atau huruf hidup ai, ya, ai, maka juga diganti menjadi eta. Contohnya aiteo, maka menjadi etun. Ini perlu diperhatikan. Kita juga melihat iota, omikron, dan upsilon menjadi iota, omega, dan upsilon. Contohnya onomazo menjadi onomazon. Begitu juga omneo menjadi omnum. Demikian juga nih kata dasarnya yang dimulai dengan oi menjadi omega. Contohnya oikodomeo. Maka perubahan menjadi okodomun. Nah, bila mana kata dasarnya dimulai dengan huruf mati epsilon,
ditambah dengan kata dasar, maka contohnya luwo, maka menjadi eluwon. Maka kita bisa melihat dan menyusun bentuk imperfect aktif dari kata dasar luwo atau eluwon, maka pengertiannya saya telah melepaskan. Dan phileo menjadi ephilun atau saya telah mengasihi. Mari kita memperhatikan bahwa dalam bentuk kata kerja ini menunjukkan jumlah tunggal dan jamak dari kata dasar luwo. Orang pertama jamak menjadi eluwon dari epsilon ditambah dengan kata dasar ditambah dengan akhiran menjadi ephilun. Selanjutnya orang kedua tunggal elues, ya, dari kata awalannya augmentnya epsilon, kata dasar phile ditambah dengan akhiran s menjadi ephileis. Nah, orang ketiga tunggal juga demikian, eluen dari epsilon ditambah dengan kata dasar dan akhiran n menjadi ephilei. Bentuk jamak, orang pertama jamak, eluomen dari kata awalan augment dengan ditambah dengan kata dasar ditambah dengan akhiran omen menjadi efilumen. Orang kedua jamak eluete, ya, karena dari kata awalannya dengan kata dasar phile ditambah dengan akhiran et menjadi ephileite. Demikian juga dengan orang ketiga jamak eluon dari augmentnya epsilon ditambah dengan kata dasar phile ditambah dengan akhiran in menjadi ephilun. Nah, demikianlah materi yang berkaitan dengan kata imperfect aktif indikatif. Ya, aktif indikatif. Nah, sekarang bila mana sebuah kata kerja dimulai dengan huruf mati, diawali oleh sebuah kata depan, maka kedua kata tersebut ditulis secara lengkap tanpa perubahan apa-apa. Contohnya apotnesko, atau kata yang kedua adalah ekbalon. Nah, bila mana sebuah kata kerja dimulai dengan huruf hidup, diawali oleh sebuah kata depan, maka huruf terakhir dalam kata depannya hilang bila mana huruf tersebut adalah huruf hidup. Contohnya apago, bukan apo-ago. Ya. Contoh kedua, apetneskon, bukan apoetneskon. Nah, satu-satunya yang dikecualikan adalah tera. Ya, pera, epatun menjadi ya, pera, epatun. Ini kekecualian. Selanjutnya, saudara, kita melihat kata sifat kedua. Kata sifat kedua ada dua kata, megas dan polus. Mari kita melihat kata megas itu besar dan polus itu agung, dan ini merupakan kata sifat. Dua kata sifat ini sering dipakai dan ini perlu kita perhatikan. Nah, kata sifat itu ada kasus nominatif, genetif, datif, dan akusatif. Ini bentuk tunggal. Nah, demikian juga dalam bentuk nominatif, genetif, datif, akusatif. Nah, dalam bentuk maskulin, ya, jenis kelaminnya feminin dan neuter. Demikian juga dengan kata polus, ya, artinya banyak ini dalam bentuk jenis kelaminnya maskulin, feminin, dan neuter. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi ketika kasusnya nominatif, jenis kelaminnya maskulin, contohnya megas, ketika masuk dalam jenis kelaminnya feminin menjadi megale, dalam neuter menjadi mega.
yang maskulinnya megas. Demikian juga dalam kasus negatif yang menunjukkan milik. Megalu, femininnya megales, neuternya megalu. Demikian kita perhatikan bagian selanjutnya, baik dari sisi maskulin, feminin, neuter. Demikian juga kata polus. Kalau polus dalam bentuk maskulin, ya kasusnya nominatif itu polus. Ya, dalam kasus femininnya menjadi pole. Dalam bentuk neuternya polo. Demikian juga dalam bentuk genetif. Ya, maskulinnya polo, femininnya poles, neuternya polo. Begitu juga selanjutnya. Dalam bentuk jamak demikian. Ya, jamak dalam bentuk nominatif, kasus nominatif itu menjadi megaloi. Dalam bentuk femininnya menjadi megalai, dalam bentuk neuter itu megala. Nah, ini tentu berpengaruh dengan jenis kelamin. Ya, kasusnya ini sangat terikat baik dalam kasus nominatif, genitif, datif, dan akusatif. Demikianlah pembelajaran terkait dengan kata sifat, dan sekarang kita memperhatikan di sini bahwa bentuk-bentuk nominatif dan akusatif tunggal untuk maskulin dan neuter di mana terdapat beberapa kelainan. Nah, selain itu, bentuk-bentuk maskulin dan neuter sama dengan agatos. Ya, ini merupakan catatan dalam kata sifat yang pertama sudah kita pelajari. Nah, bentuk-bentuk feminin mengikuti bentuk-bentuk entole. Nah, demikian juga kita sudah melihat dalam bentuk kata kerja sebelumnya, ya, kata kerja entole. Nah, selanjutnya, saudara, supaya lebih mahir dalam berbahasa Yunani dan kita makin hari makin belajar menghafalnya, mari kita coba lihat daftar kata-kata baru. Ya, aionios, on, artinya kekal. Akoluteo, itu saya mengikuti. Anaginosko, saya membaca. Apago, saya membawa. Apoknesko, saya mati. Apokteno, itu saya membunuh. Balo, saya melemparkan. To biblion, itu buku. Inosko, saya mengetahui. Dia dengan kasus arti oleh karena, dia dengan kasus genitif melalui. To diktun, jala. Ekbalu, saya melempar keluar atau saya mengutuk. Hezoe, hidup. Onomazo, saya memakan. Parakaleo, saya memanggil. Ini adalah daftar kata baru terkait dengan kata sifat dan juga kata kerja imperfect indikatif aktif. Kiranya Tuhan memberkati dalam sesi selanjutnya.